wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah ya, kita masih sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, apakah pembelajaran pada pagi hari ini sudah bisa dimulai? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita buka pada pembelajaran pagi hari ini dengan doa dulu. Saya minta di antara salah satu dari kalian untuk ada yang membimbing doa. Siapa yang mau? Baiklah, teman-teman. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Pertama Ahmad Sanusi. Hadir, Pak. Ya. Ahmad Junaidi. Tidak hadir, Pak. Agus Santino. Tidak hadir, Pak. Muhammad Lafi Cahya Buana. Hadir, Pak. Istianingsi. Tidak hadir, Pak. Miani. Tidak hadir, Pak. Fatina Lifa Safitri. Hadir, Pak. Oke. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain yang belum bisa hadir pada pembelajaran pagi hari ini, semoga kedepannya bisa hadir juga. Amin. Pada semester kali ini yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Nah, sedikit Bapak sampaikan mengenai Al-Quran, yaitu merupakan sebuah pedoman bagi umat muslim untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, insyaallah selamat dan nanti akan masuk pada surga. Amin. Oke. Kemarin Bapak sudah menyampaikan beberapa tugas kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah disiapkan semua beberapa tugas yang kemarin? Sudah, Pak. Siap, Sudah Pak. Siap. Bapak tanyakan, tolong sebutkan pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah menurut pendapat para ulama. Saya, Pak. Oke, silakan Raffi. Pengertian Al-Quran secara bahasa itu adalah Qura'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan Al-Quran secara istilah yaitu kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, yang membacanya itu bernilai ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sekian, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan kalau pengertian dari secara bahasa itu adalah membaca. Jadi membaca dari kandungan isi Al-Quran, membaca dari Al-Quran sendiri, itu adalah pengertian secara istilah mengenai Al-Quran. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang disebut pengertian Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibuka dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian siapa yang bisa menjawab pengertian tentang persamaan dan perbedaan pengertian Al-Quran menurut beberapa pendapat ulama? Saya, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya untuk perbedaan dan persamaan ini ulama tidak memberikan jawaban yang signifikan. Cuman ada yang berpendapat bahwa definisinya itu diambil dari beberapa sisi. Ada yang mengambil bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang dimulai bacaannya itu dari Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah itulah. tunggu lagi mikir. Dan ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh malaikat Jibril
melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad agar isinya itu dapat dipahami oleh umat penerusnya. Sebenarnya perbedaannya tidak ada, Pak. Cuman ulama itu perbedaannya hanya mengambil dari sisi yang lain. Mungkin sedemikian, Pak, jawaban dari saya. Karena nanti penjelasan dari beberapa ulama itu mungkin ada yang ingin menjelaskan dari kawan-kawan. Saya cukup sedemikian, Pak. Jadi sebenarnya perbedaan antara pengertian Quran menurut pendapat para ulama itu tidak terlalu signifikan. Jadi tidak perlu kita permasalahkan ya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan mengenai modifikasi pengertian Al-Quran dari beberapa pendapat para ulama kemudian menjadikan satu definisi yang utuh dari beberapa pendapat ulama? Saya, Pak. Silakan, Pak Tina. Nah, menurut pendapat berbagai ulama itu mungkin hampir-hampir mirip ya, Pak. Nah, dari yang saya tahu itu, yang pertama dari Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak ada tandingannya dari apapun dan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah, kemudian yang kedua dari Subhi As-Soleh, Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikannya sebagai mukjizatnya dan diturunkan secara mutawatir. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menurut Syekh Khudari Beg, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan dengan bahasa Arab, diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian yang membaca dan memahaminya mendapat pahala. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai para penutup Nabi dan Rasul, diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab secara mutawatir atau berangsur-angsur, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Lalu barang siapa yang membaca dan memahaminya, maka akan bernilai pahala. Sekian, terima kasih, Pak. Oke. Sangat logis apa yang sudah disampaikan oleh kawan kita, Saudari Fatina, mengenai pengertian Al-Quran itu kan, yaitu suatu firman Allah yang berbentuk bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk yang apabila orang membacanya akan mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan implementasi hukum berdasarkan pengertian Al-Quran dari beberapa pendapat para ulama? Saya, Pak. Kan, Saudara Rafi. Itu kan tadi ada yang Bapak nanyakan implementasi hukum berdasarkan Al-Quran menurut pendapat para ulama. Menurut saya, yang saya baca, implementasi hukum menurut para ulama itu di dalam Al-Quran itu kan ada dijelaskan tentang halal haram, tentang bangkai, darah, dan lain sebagainya, yang sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Habis itu adanya hukum poligami yang dijelaskan surah An-Nisa ayat 3 dan lain sebagainya gitu, Pak, menurut saya, Pak. Oke, sudah jelas ya bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa implementasi hukum seperti hukum membunuh itu haram, hukum saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kemudian haram meminum khamar, kemudian dan hukum seperti hukum poligami gitu kan, diperbolehkan, boleh 2, 3, dan 4 apabila mampu. Namun apabila tidak mampu itu tidak diperbolehkan. Kalau mampu silakan, gitu kan, tidak ada larangan. Nah, Bapak rasa pertemuan kita pada kali ini sudah cukup ya mengenai pembahasan Al-Quran
Al-Quran, baik pengertian dari beberapa pendapat ulama dan juga implementasi yang terdapat dalam Al-Quran, itu sudah cukup jelas. Kemudian sebagai bekal untuk beberapa hari ke depan, Bapak akan memberikan tugas ya untuk adik-adik di rumah. Nanti Bapak akan kirim ya grup kelas saja ya, grup telegram di kelas. Baik, Pak. Harap dikerjakan dengan baik ya. Siap, Baik, Pak. Pak. Tugasnya individu atau kelompok, Pak? Ini kelompok ya, per kelompok. Nanti saya persilakan kepada saudari Fatina untuk membagikan kelompoknya ya. Siap, Pak. Ya, oke, nanti dibagikan kelompoknya. Setelah dibagi nanti kirim data-data kelompoknya ya. Baik, Pak. Oke. Nanti mengenai soal-soal yang Bapak kirim itu ada pilihan ganda, jadi tinggal kalian pilih dari A, B, C mana yang paling benar. Ada juga soal esai, jadi adik-adik harus isi dengan benar ya. Baik, Pak. Baik ya, oke. Saya rasa sudah cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk sebelum kita menutup pertemuan pada kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Pak, dikerjakan tugasnya. Minggu depan dikumpulkan ya. Jangan lupa Fatina ya, bagi kelompoknya. Kalau Endal ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.